Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Bincang, tentunya bicara inspirasi bersama Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang. Podcast ini tentunya mengajak kita semua menjelajahi dunia pendidikan dan seputar pengembangan diri yang ada di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang. Tentunya bersama saya Trisno Sireza. Nah, kali ini kita akan berbincang seputar narasumber yang sudah hadir, tentunya seputar Al-Islam Kemuhammadiyahan dengan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, ya, bersama Bapak Ridwan Hakim SAG MPDI. Beliau merupakan dosen Al-Islam Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang, sekaligus Kepala Lembaga Al-Islam Kemuhammadiyahan, Kaderisasi dan Asrama Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang. Baik, kita sapa narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita bersamaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah, sampai dengan ini ginilah rasanya. Alhamdulillah. Masih lancar puasanya, Pak, ya? Insya Allah. Alhamdulillah, ya. Baik, sahabat Bincang, tentunya buat Anda yang penasaran topik ini, mungkin ya adik-adik yang ada di rumah ataupun sahabat Bincang yang masih belum tahu nih, familiar dengan Al-Islam Kemuhammadiyahan, kita akan berbincang, tentunya akan membahas seputar Al-Islam Kemuhammadiyahan yang tentunya akan disampaikan secara ringan dan juga santai oleh narasumber kita. Ya, Bapak Ridwan, ya. Baik, Pak, boleh di-share dulu, Pak, tentang Al-Islam Kemuhammadiyahan sedikit demi sedikit, nanti teman-teman di rumah tahu nih seputar Al-Islam Kemuhammadiyahan. Boleh. Terima kasih Mas Sutris ala segar hari ini. Ya, Al-Islam Kemuhammadiyahan di sini di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan sekarang ini lagi menerapkan dalam bidang pembinaan, di mana pembinaan itu ada di bagian kemahasiswaan dan juga ada pembinaan dari pegawai. Khususnya dari pegawai ini, yang inilah akan kita lancarkan nantinya, bahwa bidang Al-Islam Kemuhammadiyahan itu menjadi cerminan, menjadi dasar dan tolak ukur dalam kemajuan di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Wah, memang selain kita dibekali dengan ilmu-ilmu sosial, ilmu kesehatan, ilmu politik, ilmu hukum, ternyata memang di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan ataupun UMAD Palembang ini tentunya ada nilai plusnya, Pak, ya, dibekali dengan ilmu Al-Islam Kemuhammadiyahan, ya. Betul, betul sekali, Mas Tres. Ya. Jadi di UMAD ini atau Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan ini ada 5 AIKA. Nah, Al-Islam Kemuhammadiyahan. Satu dia akidah, itu Al-Islam Kemuhammadiyahan 1. Yang kedua adalah ibadah dan akhlak, yaitu AIKA 2. Ya, kemudian yang ketiga adalah praktek ibadah, dari sosialisasi dari AIKA 2. Kemudian yang keempat adalah kemuhammadiyahan, itu yang AIKA 4. Yang kelima terakhir adalah Islam dan ilmu pengetahuan atau kajian Islam. Yang inilah nanti integrasi Al-Islam Kemuhammadiyahan akan dikembangkan dan diuraikan kembali untuk perkembangan inti daripada hasil AIKA 1, 2, 3, dan 4. Oke. Jadi AIKA 1, 2, 3, dan 4 ini merupakan terintegrasi di mata kuliah, Pak, ya? Iya, betul. Oh, wah. Jadi memang bukan muatan lokal, tapi adalah mata kuliah wajib di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Jadi kalau AIKA 1 tadi mengupas tentang akidah. Wah, memang benar ya. Harus mendasar akidah tuh, Pak, ya. Betul. Sebagai umat muslim kita harus ada dasarnya dulu, ya. Betul. Akidah akhlak kita, ya. Oke. Boleh sedikit, Pak, di-spill dulu gimana nih menariknya akidah akhlak di AIKA 1. Akidah itu merupakan cerminan dari misi kita pertama dari Muhammadiyah. Itu adalah misinya menjunjung tinggi agama Islam dan menjadikan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Apa benarnya itu? Yaitu pertama akidah. Nah, gitu. Akidah, benar akidahnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, gitu.
Yang kedua adalah benar ibadahnya, Mas Tris. Iya. Jadi kalau ibadahnya sudah benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya bukan hadis dhaif itu. Jadi kita cerminkan itu bahwa benar-benar pemurnian dalam Islam. Jadi enggak diada-adakan, enggak dibuat-buat gitu ya. Jadi sempurnanya di situ. Yang ketiga adalah dia mendapatkan kesempurnaan akhlak. Jadi ada akhlaknya itu. Setelah akidah, ibadah, akhlak, dan keempat adalah benar muamalahnya. Masya Allah. Jadi muamalahnya itu adalah interaksi kita ya, kepada masyarakat yang dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Wah, jadi memang lengkap Pak ya pondasi awalnya ya. Iya. Jadi memang sebelum ke AIK 2 harus melewati AIK 1 AIK 1 dulu ya. Mas Tris. Betul. Tadi ada 4 poin Pak ya. Iya. Ada akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah ya. Tentunya yang dikemas dalam AIK 1. Ya. Wah, jadi dengan kita bicara ini jadi tahu nih ya, rekan-rekan yang ada di rumah dan juga yang belum familiar udah familiar nih ya. AIK 1 itu ada 4 ya. Jadi memang kalau di kita itu adalah unggulannya AIK ya, Al-Islam Kemuliaan tadi ya. Memang dari AIK 1 itu udah diajarkan mahasiswa kita dari awal menanamkan nilai-nilai akidah akhlaknya ya. Dan tentunya disempurnakan dengan muamalah tadi Pak. Hubungan baik dengan sesama manusia, hubungan baik dengan pencipta kita Allah dengan dasarkan Al-Quran dan Sunnah. Wah, aduh tambah penasaran nih kalau kuliah di IKES ya, di IKES. IKES ini merupakan salah satu institut ilmu kesehatan Muhammadiyah Palembang. Tentunya teman-teman semua kalau kemarin ya familiar dengan IKES nih Pak, tapi sekarang kita sudah berubah bentuk menjadi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang. Nah, nanti banyak nih ya mau kuliah di IKES, nggak apa-apa, nggak salah, bener ya, nggak apa-apa. Tapi kami informasikan sekarang bahwasanya IKES sudah berubah menjadi UMAD Palembang ya. Baik Pak, AIK 2. Jadi AIK 1 udah selesai di semester awal, kita lanjut ke AIK 2. AIK 2 itu membahas seputar apa Pak? AIK 2 itu adalah ibadah dan akhlak. Jadi perjumpaan tadi dari AIK 1 ibadah dan akhlak, di mana kita akan menerapkan pembelajaran tentang ibadah ya, kemudian kedudukan ibadah, kemudian definisinya, kemudian didaur menjadi mata kuliah ini mencerminkan nanti di prakteknya pada AIK 3. Nah, gitu. Jadi antara ibadah dan akhlak itu dikaitkan dulu. Gimana? Jadi nanti setelah dia sudah sempurna, maka akan jatuh pada AIK 3. Jadi memang full AIK 2 ini akan membahas tentang seputar sholat. Sholat, luar biasa. Haji, zakat yang terdapat dalam rukun Islam. Nah, itu ada. Ya, teman-teman mungkin ya dari yang sekolah umum nih Pak ya, bukan dari sekolah Muhammadiyah, mungkin ini baru pertama kali. Oh, ternyata ada di universitas, sekelas universitas yang masih secara ketat dan juga intens untuk pembinaan agama kita Pak ya, Islam Kemuliaan hanya di Muhammadiyah kalau salah satunya Pak ya. Dan memang kalau saya kemarin juga nggak salah dengar bahwasanya teman-teman yang dari umum, dari SD, SMP, SMA itu diajarkan ilmu agama dan akan dikuatkan kembali ya di AIK kita, tentunya di Al-Islam Kemuliaan Pak ya. Tadi AIK 2 tadi mengupas seputar sholat, bacaan sholat juga Pak ya, tentunya haji, umroh Pak ya. Nah, nanti praktiknya di semester ketiga ya. Di 3 itu dalam AIK 3. Itu ada prakteknya. Nanti kita akan mengenal praktek yang namanya sholat. Kemudian gerakan sholat, bacaan sholat itu ya. Semuanya tuntunannya itu sesuai dengan sunnah. Nah, jadi hasil tarjih Muhammadiyah kita terapkan di seluruh universitas atau perguruan tinggi lainnya, baik swasta negeri atau swasta, itu bisa juga itu. Nah, kemudian yang praktik ini terutama yang banyak menyerap, yang perlu biasanya dialami oleh mahasiswa itu bisa dia terkesan pada praktek jenazah itu. Nah,
biasanya kalau sortik jenazah itu Mas Tris karena itu Seru nih, memprokan Pak, ya? media jadi agak seru gitu. Di situlah ini Pak ya, muncul semangatnya. Nah ya. betul, iya. Jadi perlu ada inisiatif dari siswa juga, selain dari dosen kan. Misalkan dia mau jadi peran juga di situ. Padahal kita sudah siapkan itu alat peraga Alat itu peraganya ya. semuanya. Lengkap banget Pak ya, alat peraga pun kita udah ada ya. Alhamdulillah. Jenazah ya. Tapi memang kadang secara praktiknya pun teman-teman mahasiswa ataupun adik-adik mahasiswa kita mau jadi probandus Pak ya, ataupun yang mau menjadi jenazahnya. Itu seru banget kok kayaknya Pak ya. Iya. Mungkin hanya serial lucon aja ya. Guyonan aja Pak ya. Tetapi memang disinilah yang saya ambil bahwasanya sampai ke tingkat universitas perguruan tinggi pun masih diajarkan bacaan sholat yang sesuai dengan sunnah dan juga gerakan sholat. Bukan hanya bacaan aja ternyata Pak ya. Gerakan sholat pun kita ajarkan. Betul. Masya Allah ya. Nah saya tertarik dengan sholat jenazah nih Pak. Sholat jenazah itu memang ya, kalau kita selaku umat muslim selain sholat wajib dan sunnah, sholat jenazah ini harus kompetensi yang kita miliki dan kita kuasai Pak. Iya betul. Ya, saya juga ya, kalau background saya mungkin dari SMA nih Pak ya, di SMA juga saya diajarkan, tetapi ya tahu sendiri masa-masa SMA Pak ya, hanya masanya secara umum dan juga masa bermain ya, tidak mendetail. Ternyata ketika masuk di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan pun dikemas sedemikian menariknya sehingga materi yang disampaikan itu sangat sangat nyambung gitu ya, dengan konsep-konsep al-Islam kemudian tiga kita ya. Dan juga Pak ketika sholat jenazah itu jadi semuanya berperan Pak ya. Kan kalau kita bicara sholat jenazah kan ada yang menjadi petugas nih. Nah bagaimana? Kelompok ya? Ya dia ada kelompok. Jadi kalau pemeran pelaku penyelenggaraan itu biasanya minimal 4 orang gitu. Itu sesuai dengan jumlah mahasiswanya. Jumlah mahasiswa. Kalau mahasiswanya misalkan 40, kita bagi 55 gitu boleh. Nah perannya pun ada sebagai pasca sakaratul maut. Pasca sakaratul maut itu dia menjelang sebelum pasien itu menjelang maut, dia bagaimana cara membimbingnya? Biasanya kan Pak, membimbing dia untuk mengucapkan tahlil. Tahlil itu kalimat la ilaha illallah. Nah itu. Masya Allah. Jadi bagaimana membimbingnya kalau kita sebagai seorang perawat misalkan bidan, bahkan di sistem informasi prodi yang umum itu juga kita ajarkan seperti itu. Jadi mereka tahu untuk menuntun pasien yang sudah sakaratul maut itu. Walaupun itu prodi yang secara umum Pak ya. Iya secara umum. Sistem informasi, hukum bisnis, gizi. Itu bisa semua dia melakukan itu loh. Jadi kita arahkan ke sana. Jadi benar-benar inti daripada al-Islam Muhammadiyah dapat ditorehkan dalam jiwa mahasiswa. Nanti kan ada prodi baru juga Pak, hukum bisnis sama bahasa dan sastra atau bahasa dan kebudayaan Inggris. Apakah itu juga termasuk salah satu kurikulumnya nanti? Ada. Wajib Pak ya? Iya. Harus ada semua. Itu plusnya kita di sini ternyata ya. Nah, penyempurnaan itulah Mas Tris. Iya. Ya, nanti bila mana dipetik dari hasil itu, berarti yang hukum bisnis ini juga bisa melakukan keislamannya. Iya. Nah, maka mereka di sini harapan kita agar mereka tidak berat itu bagaimana dosennya itu memberikan secara ringan dan terinci, baik kesenangan mereka dari nonton videonya atau praktek langsung kepada mereka itu, sehingga mereka itu puas dari hasil pemberian dari kita. Wah ya, jadi memang dikemas secara menarik dan juga disesuaikan dengan kemampuan ya. Iya. Banyak teman-teman semua masuk di Muhammadiyah atau di sekolah atau di Universitas Muhammadiyah ini nanti takut kalau backgroundnya bukan dari pondok atau madrasah ya, madrasah aliyah, takut nanti tidak bisa menyeimbangi Pak. Betul. Iya. Mungkin ada upaya tadi Pak
yang ada. takutnya. Nah, makanya di 1-5 Al-Islam Kemuhammadan itu dibubuhilah dengan 2 mata kuliah lagi, yaitu baca tulis Al-Quran atau BTA dan bahasa Arab. Wah, emang lengkap banget ya. Iya. Iya, itu. Jadi mereka itu sudah harus bisa membaca Al-Quran dulu. Walaupun dia nggak bisa, nanti kita arahkan, dibina. Dan sampai semester 4 itu alhamdulillah nggak ada yang nggak bisa baca Al-Quran. Masya Allah ya. Nanti sudah baca Al-Quran, dia lanjutkan dengan belajar berbahasa Arab. Wah, memang lengkap Pak ya, bahasa Arab dapat, bahasa Inggris ada di sini. Iya. Pak, tadi kita sudah ngobrol secara intens juga seru banget nih ya. Bahwasanya dari IK 1 sampai IK 3 dan di IK 3 ini merupakan yang integrasi dari IK 1 sampai 2 tadi. Sehingga di IK 3 ini kita praktik ya, praktik sholat wajib Pak ya, sholat sunnah dan juga sholat jenazah Pak ya. Oke, kita nyambung pembicaraan kita tadi Pak ya. Kalau kita berbicara tentang jenazah, tadi yang pertama ada yang sebagai apa Pak? Petugas yang membimbing sekaratul maut Pak ya, itu diajarkan. Selanjutnya apa lagi Pak? Mungkin teman-teman penasaran ini. Iya. Sekali kita belajar ya, walaupun sedikit di sini. Nanti banyaknya kuliah di kita ya UMA di Palembang. Ya, setelah sekaratul maut, jadi peran mahasiswa itu bisa melakukan membimbing pasien yang sekaratul maut tadi untuk mentalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi dengan ngajak keluarganya, membimbing keluarganya. Kalau misalkan biasanya dia master nggak berani itu dari keluarga yang dari pedesaan itu ya. Oh enggak Pak, Mbak kami nggak bisa ini. Nah, jadi seorang perawat, bidan atau sistem informasi gizi ini harus bisa membimbing itu. Nah ini ya, jadi anak tuh diarahkan ke sana bisa membimbing pasiennya yang sakaratul maut itu. Jadi dibimbinglah dengan teguran pertama, mengucapkan salam, kemudian mengajak berbicara lambat, lahan dengan lemah lembut, kemudian dibisikkanlah dekat telinganya itu, Pak, Bu, gitu. Ikuti saya ya. Dan itu diajarkan Pak ya? Betul. Masya Allah, mahasiswa kita. Jadi akhlak itu masuknya ke situ. Kita bukan hanya akhlak yang sesama manusia, orang yang sering sakit pun kita lebih berakhlak lagi gitu. Bagaimana memperlakukan? Dia menganggap kita itu ini dia nilainya orang yang Islami gitu ya gitu. Nah kemudian setelah itu baru setelah dilaksanakannya dia menuntunnya sudah selesai, maka tahap kedua pasien itu sudah meninggal misalkan. Sudah meninggal kondisi. Lalu apa seorang perawat dan bidan itu yang melakukan? Maka apabila mulutnya masih menganga itu dikatupkan. Benar. Kemudian matanya dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, lengkap sekali Pak. Nah setelah itu baru mahasiswa itu menghadapkannya ke arah kiblat misalkan itu. Bahkan ditutup dengan kain panjang. Wah, ya. Kain panjang sudah itu baru diserahkan kepada keluarganya. Bagaimana? Apa mau dilanjutkan oleh keluarganya sendiri atau meminta di rumah sakit setempat? Kalau di rumah sakit kita Muhammadiyah itu ada Pak, ada timnya. Petugas Pak ya? Petugas langsung dia jenazah. Bisa melakukan untuk penyelenggaraan jenazahnya. Masya Allah. Dari memandikan, mengafani gitu. Dan itu salah satunya ada alumni kita Pak, perawat ya? Banyak. Iya banyak itu perawat salah satunya ya, Masya Allah ya. Jadi memang selain di kampus harapannya pada saat terjun ke masyarakat ya, alumni dari UMAD Palembang ini akan berguna Pak ya, dan bisa membimbing masyarakat Pak ya, bermanfaat untuk mempraktekkan ilmunya yang dapat di UMAD ini. Wah luar biasa, ini keren banget ya sahabat ya. Selain ilmu sains ataupun ilmu humanora, kita juga diajarkan dan dibekalkan langsung oleh pakarnya ya, itu ilmu Al-Islam Kemudiahan. Lanjut Pak, dari petugasnya itu
kalau memandikan, ini kan memandikan biasanya nih ya, biasanya memang secara pengetahuan tuh masih kurang bagaimana sih memandikan jenazah dengan baik dan benar sesuai dengan hukum Islam gitu Pak. Itu diajarkan juga ya? Diajarkan Mas. Ya, dia cara memandikan itu dia harus tahu aturannya dulu. Apa saja yang dipersiapkan alat-alatnya itu pertama. Kemudian dia mengetahui juga siapa yang harus memandikan itu. Enggak sembarang gitu ya, laki-laki sama laki-laki atau suami istri gitu ya. Kalau sudah tahu semua itu, tingkatnya sampai ke tempat harus ditinggikan, tempatnya harus tertutup, nggak boleh terbuka gitu dan lain sebagainya itu, barulah pelaksanaan itu dilakukan untuk memandikan bersama kelompok itu tadi. Satu kelompok tadi ya? Satu kelompok tadi. Makanya ada yang jadi jenazahnya satu ya, walaupun kita ada pantom ya, atau boneka lah ya bahasanya ya, boneka yang sudah dipersiapkan. Tapi terkadang mahasiswa kita tuh mau sendiri Pak ya. Iya, langsung dia, semangat tadi ya. Karena hal ini langka, katakan langka, belum pernah ditemui. Tidak ada universitas lain ataupun di luar dari Muhammadiyah Aisyah seperti ini Bapak ya. Iya, betul. Saya banyak juga teman-teman yang dari universitas Islam lainnya, saya nggak nyebutkan siapapun Pak ya. Jadi memang unggulan dari Muhammadiyah tuh ini gitu kan, nilai Islam ke Muhammadiyahannya itu ya. Dan juga nanti setelah ada petugasnya, ini kan takut kan biasanya yang cowok-cowok atau pria yang diajarkan. Bagaimana dengan wanita atau perempuan Pak? Apakah ada juga satu kelompok yang berbeda dari laki-laki? Betul. Yang cowok ada cowok, nanti pantomnya juga ada pantom cowok, nanti peragaannya ada pantom cewek juga. Karena alat-alat yang disediakan juga agak berbeda jumlahnya ya. Terutama yang membedakan ada kain kafannya. Kain kafan perempuan kalau Pak ya. Kafan perempuannya 5 helai, kalau laki-laki 3 helai. Itu yang termasuk bajunya, kerudungnya, itu untuk perempuan itu ya. Gitu. Sampai sedetail itu loh sobat ya. Aduh, keren banget ini Pak. Dosen kita yang mungkin sahabat yang ada di rumah itu bingung Pak, AIK ini apa. Dengan berbicara ini, teman-teman semua tahu nih tentang AIK dan mungkin tertarik ya bergabung sama kita di sini ya, akan ditempa oleh tim-tim AIK kita, dosen AIK kita ya. Oke Pak, tadi dari sholat jenazah ya. Sholat jenazah akan dilaksanakan setelah memandikan, tentunya ada sholat jenazah. Apakah itu juga diajarkan Pak praktiknya? Betul. Sebelum menyolatkan itu mengafani juga diajarkan. Mengafani diajarkan. Mengafani, cara mengafani, meletakkan jenazah dengan kasih sayang gitu ya. Kemudian membungkusnya juga. Ada berapa tali itu, ada 5, 7 gitu kan, disimpulkan dengan baik gitu. Kemudian nanti kalau sudah selesai itu, jenazah sudah bisa disolatkan. Nah, pada waktu menyolatkan itu Mas Tris, mahasiswa ini harus tahu posisi sebagai imam dulu. Kalau untuk jenazah perempuan, itu posisi imamnya di tengah, di perut. Di tengah-tengah. Kalau laki-laki sejajar dengan kepala gitu. Sebagai imam pun dipraktikkan Pak ya, diajarkan. Caranya begitu. Sampai jumlah makmumnya juga diatur gitu. Kalau dia sedikit, buatlah satu baris. Kalau dia banyak, buat 3 atau 5 ganjil gitu. Ganjil. Dan itu diikuti oleh seluruh mahasiswa. Seluruh mahasiswa. Tanpa terkecuali prodinya Pak ya. Ya, sama. Jadi seluruh prodi dan seluruh fakultas praktik. Jadi mungkin ada teman-teman nih takut jadi perawat, takut jadi bidan, tapi maunya di fakultas Himenora, mau ngambil hukum bisnis atau kebudayaan Inggris, sastra Inggris. Nah, jadi nggak ketemu kesehatan, tapi tetap diajarkan Pak ya. Nah, itulah nilai plus kita. Itulah ya, yang mengarahkan kita kepada nilai Islaminya ini tadi. Karena mereka diajarkan itu, diharapkan kita sebagai seluruh dosen dan pimpinan Universitas Muhammadiyah ini
kelak bisa mempraktekkan apa yang didapat di universitas ini. Iya, jadi harapannya ketika menjadi alumni dapat diterapkan di masyarakat. Ya. Pengguna. Memang ada. Setidaknya walaupun secara umum masyarakat, keluarga kita sendiri Pak ya. Betul. Secara pribadi. Iya betul. Nah. Iya, keluarga kita yang akan apa Pak ya? Maaf itu merasakan kematian juga pasti itu Pak ya. Justru itu yang utama. Manfaat utamanya. Iya. Harus keluarga dulu. Benar. Dia sebagai seorang anak harus bisa memandikan ayahnya, ibunya, keluarganya, bahkan sampai mengimaminya itu. Masya Allah. Lebih disunahkan lagi seperti itu. Masya Allah. Aduh, terharu sih. Jadi benar-benar ya Allah ya, kalau di sini pun kita, diajarkan sedemikian rupa ya, bagaimana cara kita berbakti pada orang tua, bagi keluarga dan juga masyarakat, sampai segitunya loh, sahabat ya. Jadi memang saya tertarik juga nih Pak terkait komentar ada beberapa teman-teman nih yang takut ini kayaknya, saya takut penyelenggaraan jenazah, saya takut gitu kan, ada Pak ya kalau SMA tuh ya. Tapi sepanjang pengalaman Bapak ada nggak yang di mahasiswa kita seperti itu? Ya. Atau enjoy aja nih Pak? Ada tuh tetap ada, cuman nggak berapa, 1 atau 2 karena dia baru melihat, apalagi boneka sudah dibungkus itu sudah serem ya. Iya serem banget, saya aja takut itu. Bagaimana kalau dia bangkit kembali gitu kan? Apalagi yang usul tadi Pak ya, udah disolatkan kayak gitu kan. Tapi itu bisa dimodifikasi tadi Pak ya, bisa dengan pendekatan tadi ya. Kita kasihkan pengertian yang lebih lanjut lah ya, bahwa kita akan kembali ke Allah itu seperti ini. Dan kita juga harus mengetahui cara-cara dalam kehidupan duniawi sekarang dan kembalinya ke Allah itu. Kalau enggak, kita sia-sia dalam kehidupan ini enggak sesuai. Dan tentunya dengan suasana yang menarik tadi dan mahasiswa tadi yang takut atau mungkin yang ragu-ragu, alhamdulillah bisa Pak ya. Bisa. Karena temannya kan banyak gitu. Jadi, masa kamu saling kayak gitu tuh enggak bisa. Gitu diarahkan, disuruh pegang lah, disuruh suruh bersuara. Pertama dia kalau yang takut itu suruh dia memandu, bagian pemandu dulu. Benar. Dia akan mengutarakan apa, dikerjakan apa gitu ya, sebagai pemandu lah gitu. Nah, jadi sobat di rumah ya, memang tadi inilah ya keunggulan dari tim Al-Islam, kemudian kita tim dosen kita luar biasa. Bagaimana cara kita membuat mahasiswa yang awalnya takut menjadi pemberani, bahkan menjadi imam Pak ya, bagi keluarganya nanti ya. Kita dari gerakan sholat dan penyelayan jenazah, kita ke AIK selanjutnya, ada AIK 4. Kira-kira apa Pak AIK 4? AIK 4 itu adalah kemuhammadiyahan. Di sini kita diajak untuk mengenal lebih panjang lagi, lebih dalam lagi tentang kemuhammadiyahan. Apa itu Pak? Apa itu Muhammadiyah? Ya Muhammadiyah itu apa gitu ya. Nanti dari definisi, dari latar belakangnya, berkembangnya, kemajuannya, dan sampai sekarang kenapa Muhammadiyah tetap eksis gitu. Boleh di-spill Pak sedikit apa itu Muhammadiyah? Ya. Muhammadiyah. Mungkin teman-teman semua di sana penasaran ya. Boleh Pak share. Ya, kalau secara bahasa Muhammad itu nabi, Nabi Muhammad kita ya. Jadi ada ya nisbiyah, iyah itu berarti pengikut. Jadi kita itu diajarkan untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi kalau secara istilah adalah organisasi Islam, gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Jadi memang ini adalah organisasi Pak ya. Dan kita pengikut Nabi Muhammad. Betul. Seluruh ajaran Nabi Muhammad diajarkan di Muhammadiyah. Yang sesuai dengan hadisnya, hadis sahih. Masya Allah ya. Jadi teman-teman semua ya tahu dong bahwasanya memang Muhammadiyah ini organisasi ya, kan banyak Pak ya yang di luar sana yang belum tahu Muhammadiyah. Muhammadiyah itu seperti ini, beda bacaan sholat ya, bukan seperti itu Bapak ya. Karena memang kita adalah organisasi Islam. Mungkin nih organisasi Islam terbesar di dunia nih Pak ya. Insya Allah. Jadi memang tidak ada organisasi Islam terbesar selain Muhammadiyah. Bahkan kita ada amal usaha kita yang ada di luar negeri, Pak ya.
Nah itulah ya teman-teman semua sobat bincang. Jadi sekarang udah tahu nih Muhammadiyah itu bukan hanya sekedar beda bacaan sholat, bukan ya. Itu adalah memang ajaran-ajaran yang diajarkan oleh dosen kita dari Al-Islam Muhammadiyahan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Di sini kita ada penguatan dalam hukum Islam, Mas Tris. Ya. Ada kita mendapatkan hasil-hasil hukum Islam itu dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Penasaran mungkin Pak teman-teman semua yang ada di rumah sobat bincang, Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ya. Mungkin bisa di-spill sedikit Pak, Majelis Tarjih itu seperti apa? Terima kasih Mas Tris. Majelis Tarjih itu adalah bagian daripada struktur kepemimpinan Muhammadiyah. Dia membahas tentang hukum-hukum syariat Islam. Jadi seperti tentang khilafiyah, ya, cara sholat, kemudian sunnah-sunnah dalam beribadah, itu pokoknya yang berkaitan dengan muamalah. Jadi muamalah itu bisa dia muamalah sama Allah dan muamalah sama an-nas. Jadi berinteraksi kepada Allah, kemudian manusia. Nah, kebanyakan hukum-hukum itu baik ikhtilafiyah itu adalah dalam hukum Islam. Makanya Muhammadiyah membuat majelis yang namanya Majelis Tarjih gitu. Jadi nanti dikajilah dari kumpulan para ulama Muhammadiyah ini untuk mufakat, menetapkan. Nah, seperti penetapan itu kemarin Mas Tris ya, bagaimana hukum misalkan makan bekicot, makan belut, gitu itu kan nggak tahu kita. Jadi, makan ular, gitu. Jadi pandangan Islam itu gimana? Nah itu Majelis Tarjih yang mengelola itu. Tentunya dengan orang-orang ataupun ustadz-ustadz yang berkompeten, Pak ya. Berkompeten, para ulama yang ahli hukum khususnya. Benar. Yang mendalami tentang hukum Islam. Jadi memang Pak ya, kalau kita tadi kan berbicara tentang saya ada gerakan sholat atau bacaan sholat, itu bukan muncul dengan karangan sendiri, tapi memang melalui Majelis Tarjih Muhammadiyah tadi dengan beberapa kajian, Bapak ya. Betul Mas. Masya Allah. Jadi Majelis Tarjih itu tugasnya itu, bagaimana nanti gerakan sholatnya seperti ini menurut Tarjih begini. Maka kita harus mengikuti terapan itu. Karena itu dasarnya sudah mufakat para ulama, ijma'ul ulama di Muhammadiyah. Ya. Dan itu enggak kaleng-kaleng, itu ada dasarnya semua. Dasar dari Al-Qur'an, hadis yang sahih gitu ya. Sehingga kita dapat menerapkannya dalam beribadah itu baik dan benar. Kebanyakan kita itu beribadah itu baik dan benar, tapi hanya ikhlas saja. Banyak ya. Banyak itu Pak. Iya. Sebetulnya kita tuh harus ikhlas juga harus benar. Jadi kalau ikhlas kita sudah tahu Master dalam beribadah. Nah puasa sekarang ini kita sudah ikhlas. Udah ikhlas ini. Sholat terus di masjid, ya, kemudian baca Al-Quran terus sampai siang, kemudian asar lagi sampai ke sore lagi. Nah, kira-kira kenapa itu? Ikhlas. Di masjid itu. Itu ikhlas saja. Nah, sebetulnya kalau dia nggak benar, ya itu tadi karena tidak menghiraukan duniawi. Sedangkan kita hidup ada di dunia dan di akhirat. Jadi seimbang Pak ya. Harus seimbang. Nggak bisa kita ngambil salah satunya. Makanya dalam beribadah itu kalau sudah ikhlas dan benar, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya. Nah Pak, tadi kalau kita berbicara AIKA, kembali ke AIKA ya. Jadi AIKA 4 ini tadi memang membahas tentang Muhammadiyahan ya, dari organisasi, amal usaha ya. Salah satu amal usaha Muhammadiyah itu adalah di dunia pendidikan, dunia kesehatan ya. Kalau di kesehatan itu adalah salah satunya rumah sakit Pak ya. Iya. Rumah sakit, klinik, apotek ya. Kalau jelas di pendidikan adalah salah satunya UMAD Palembang ini Pak ya. Iya betul. Ya sudah banyak kalau di bidang pendidikan Mas Tris. Perguruan tinggi aja sudah 179 lebih gitu ya. Itu untuk seluruh nasional Indonesia itu. Belum ditambah di luar negeri ditambah di luar negeri. Apalagi SMA-nya, SMP, SD, TK itu sudah ribuan.
memang ribuan. Nah, disitulah nilainya amal usaha Muhammadiyah tetap maju. Tetap gitu. maju ya, nomor 1 masih sekarang Pak ya. Insya Allah. Dan memang tidak menurut kemungkinan Pak, amal usaha inilah yang akan melanjutkan kembali perjuangan dari Muhammadiyah, cita-cita dari Kiai Haji Ahmad Dahlan kita Pak ya. Iya, insya Allah. Nanti. Dengan kaderisasi yang sedemikian rupa, cantik dan juga islaminya. Itu memang harapan ya. Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Iya. Agar anak didik yang ada di Muhammadiyah itu semuanya menjadi kader. Memang dia masuk dari organisasi lain, dia sekolah di sini, tapi ada sedikit banyaknya ruh dalam Muhammadiyah tertanam di hatinya. Marwahnya Pak. Iya. Dengan hasil dia bisa membedakan. Benar. Maka saya sering titip kepada mahasiswa itu, kamu cerna sendiri, kamu sudah mahasiswa. Benar. Jadi tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, ya. Yang mana yang benar-benar sesuai dengan akal pikiran kita. Benar. Nah, selama ini mereka paham. Banyak mahasiswa itu lebih memilih kepada kader kita gitu. Iya, Masya Allah ya. Kalau dibilang Pak ya, Majelis Tarji tadi itu adalah kalau di Indonesianya Menteri Agama, di kita Majelis Tarji Pak ya. Iya, betul. Yang bertanggung jawab tadi Pak ya. Hukum Islam tadi ya. Oke. Nah Pak, kalau kita ke AIK 5, ini AIK terakhir Pak ya. Ya. Oke, AIK 5 itu seputar apa Pak? Ya. AIK 5 itu adalah Islam dan ilmu pengetahuan, di mana mahasiswa akan mengenal sejarah Islam. Pertama budaya-kebudayaan dulu ya, pada budayaan setelah Rasulullah, ya, kemudian Khulafaur Rasyidin, sampai tokoh-tokoh para ulama itu yang dari dulu sampai sekarang. Jadi mereka harus mengenal tentang ilmunya dulu. Ilmu dulu. Ya. Jadi ilmu budaya itu berkait. Jadi kalau dia sudah tahu ilmu, dia akan tahu apa ilmu fisika, apa ilmu antropologi, ya, astronom. Ya. Kalau dulu Mas Tris, dulu ada aljabar. Aljabar itu sebenarnya ilmu hitung juga, tapi lebih dispesifikkan. Benar. Kemudian ada ilmu ukur dulu tuh. Nah ya, kemudian ada lagi ilmu hisab, ilmu hitung, sehingga sampai sekarang ilmu-ilmu yang ditelurkan oleh para filosofis Islam itu dibulatkan menjadi matematika gitu. Luar biasa. Jadi penelurnya itu umat Islam semua. Benar, itu. Ya. Jadi mereka harus kenal tentang ilmu itu. Termasuk di keperawatan Pak. Sebenarnya keperawatan kita itu berawal dari Islam dulu Pak sebenarnya, Rufaidah. Iya, yang perawat yang Rasulullah. Zaman Rasulullah. Iya, nah, betul itu pendiri utama sebenarnya. Tapi memang secara secara keilmuan perkembangan itu Pak yang menyebabkan ya Rufaidah masih belum dikenal seperti sekarang itu kan. Memang kalau kita melihat filosofi dari keperawatan itu sendiri, Rufaidah itu adalah wanita pertama yang menjadi perawat, yaitu zaman para Rasulullah terlebih dahulu. Masya Allah. Sehingga dikembangkan oleh filosof yang terkenal seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, itu nanti ilmu kan. Ilmu kedokteran Pak ya. Kedokteran, ya. Masya Allah. Jadi tingkatannya seperti itu, sehingga sampai dia mengenal tentang sejarah, nanti struktur organisasi, kemudian tentang kajian tentang al-Islam kemuhammadiyahan. Itu semuanya tercakup di situ. Jadi lebih dalam dia mengenal tentang organisasi Muhammadiyah. Wah, mungkin sahabat yang ada di rumah ya, ataupun sobat bincang ini penasaran sekali ya, ataupun anaknya, ataupun diri kamu sendiri yang penasaran, yang dibilang oleh Bapak dosen kita tadi ya, ingin bergabung ya, mungkin Pak ya boleh banget ya di sini ya, terbuka juga untuk teman-teman semua yang ingin bergabung mempelajari al-Islam kemuhammadiyahan secara komprehensif ini ya. Boleh juga ke sini. Nah, Pak, yang diharapkan untuk para alumni ya, apa Pak dari pelajaran al-Islam kemuhammadiyahan kita ini? Ya. Diharapkan dari kita, khususnya pimpinan dan dosen dari Universitas Muhammadiyah Palembang ini, tentunya ke arah bisa mengintegrasikan al-Islam kemuhammadiyahan dengan ilmu. Dengan ilmu. Jadi mereka
dari AIKA 5 tadi bisa mengkaji apa pandangan Islam tentang misalkan kalau kebidanan itu aborsi, bayi tabung, itu pandangan Islam dikaji semua itu nanti. Jadi mereka diharapkan bisa menerapkan nanti. Jangan menjadi perawat yang setengah-setengah. Harus menjadi perawat yang betul Islami, bisa menjalankan dengan sesuai syariat Islam. Itu. Dan poin plusnya Pak ya, kalau saya kutip dari beberapa alumni, bahkan beberapa alumni dari perawat dan juga bidan kita itu terjun kerjanya ke luar negeri di Arab Saudi Pak. Wah, dan sempat saya tanya gimana nih bekerja di luar negeri, terutama di dunia di daerah-daerah Arab Pak ya, itu kan daerah-daerah yang kental banget Islamnya dan juga bahasa Arabnya, dan mereka ngomong ya alhamdulillah sudah belajar bahasa Arab, setidaknya ada bekal saya untuk berkomunikasi dengan perawat yang ada di sini. Nah itu Pak poin plusnya Pak, salah satunya. Betul Mas. Jadi di samping mereka memahami tentang ilmu al-Islam dan integrasinya terhadap ilmu yang mereka emban itu ya, tentu mereka dibekali juga dengan bahasa Arab, baca Al-Quran itu ya. Bahasa Arab juga walaupun dia pasif bisa dia dialog secara sempurna. Karena mereka dituntun benar ya, khususnya yang mau keluar itu mereka kembali lagi membaca, menggali lagi gimana caranya kesempurnaan dalam berbahasa. Waduh. Tapi setidaknya secara secara harfiah marwahnya sudah ditanamkan dari kuliah ini Pak ya. Iya benar. Sehingga ketika pada saat alumni dia mau keluar negeri pun tidak kesusahan lagi untuk mempelajari, nggak canggung lagi ya, tinggal memperdalam lagi ya kosakatanya. Iya betul. Masya Allah. Apalagi ya tadi selain mahasiswa, kalau untuk pegawainya ada nggak pembinaan Al-Islam Kemuhammadiyahan Pak? Subhanallah ada. Iya, dalam pembinaan Al-Islam kita bukan hanya membina mahasiswa Mas Teres, juga pegawai kita juga. Kami telah menjalankan misalkan mentoring. Nah, dalam mentoring pegawai itu mereka teman-teman diajak untuk belajar membaca Al-Quran dengan benar. Dengan benar itu berarti sesuai dengan tajwid gitu. Kemudian hafalannya juga, kemudian diimbuhi juga dengan cara beribadah sesuai sunnah. Masya Allah. Gitu ya. Bukan hanya mahasiswa ternyata Pak ya, pegawainya pun dibekali Pak ya, bekal juga. Dibina. Iya. Masya Allah. Nah, jadi sebelum bekerja, kalau pegawai itu membaca Al-Quran 10 menit, jadi misalkan jam 8 dia bekerja, itu tank di sini 10 menit bisa disempatkan untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Gitu. Bagaimana kalau untuk sholat berjamaahnya Pak? Alhamdulillah sholat berjamaah lancar. Ya, jadi ada pembinaan pegawai juga dari mahasiswa juga untuk dapat sholat berjamaah di musola kita. Ya. Nah di dalam sholat itu kan tentunya kalau sholat zuhur kan ada kultum. Itu dari tim AIK-nya atau dari mahasiswa atau dari dosennya atau gimana pegawainya Pak? Iya, kalau untuk pegawai dan mahasiswa tetap kami yang menekal dari Al-Islam Kemuhammadiyahan. Jadi membuat jadwal kultumnya, Masya Allah. Ya, kemudian jadwal tilawahnya, kelompok, ya bagian-bagian mentornya dan lain sebagainya. Jadi memang itu di AIK didesain sedemikian mungkin untuk bisa diintegrasikan tadi Pak ya. Iya betul. Al-Islam Kemudian pembinaannya Pak ya. Iya. Masya Allah. Nah di bulan Ramadan ini salah satu bentuk dari pembinaan dari AIK seperti apa Pak untuk pegawai? Ya untuk pegawai sementara di sini sudah banyak sekali kita terapkan. Di situ ada kegiatan sinar kita. Ada sinar semarak indahnya Ramadan. Masya Allah. Di situ banyak sekali materi-materinya. Ada kultum, ada pengajian, kemudian lomba. Ya, nanti ini sudah ada itu Mas Teris, lomba ini sudah dibuka untuk mahasiswa. Iya. Lomba Islami ada lomba tilawah, lomba pidato, kemudian busana dan lain sebagainya. Dan itulah akan menarik mahasiswa untuk motivasi bagi mereka untuk ke depan.
bahwa dia itu ada nilai bakatnya di situ. Kita tahu dari mereka bila mana mereka ingin mendaftar di situ. Wah, tentunya juga ini diikuti juga anak-anak dari adik-adik SMA ya. Ya, betul. Nah, teman-teman semua yang penasaran boleh datang ke UMAD Palembang ya untuk menyaksikan lomba-lomba semarak Pak ya tadi ya. Sinar, semarak indahnya Ramadan di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang ya. Bakal banyak sekali yang teman-teman akan temui di sini ya, sahabat dari Bincang ya. Iya, benar banget sih yang dibilang oleh Pak Ridwan tadi. Nah, itu yang akan kita saksikan ya. Baik Pak, tak terasa hampir 50 menit lebih bincang kita di sini ya bersama Pak Ridwan Hakim, Magister Pendidikan Islam yang telah membahas seputar Al-Islam Kemuhammadiyahan. Statement terakhir Pak boleh disampaikan oleh untuk sahabat bincang yang ada di rumah terkait dengan Al-Islam Kemuhammadiyahan. Oke. Kepada pemirsa sekalian, khususnya dalam pemahaman Al-Islam, itu perlunya kita mendalami Al-Islam. Jadi kalau kita mengkaji ilmu, janganlah kita ambil separuh dalam umum saja. Jadi dampingilah biar langkahnya tidak terseok-seok dan tujuannya sampai, gunakanlah dengan Al-Islamnya. Jadi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sini mengarahkan kepada kajian ibadah yang sempurna dan baik dan benar menurut sunnah Rasulullah SAW. Masya Allah. Baik sahabat bincang, lengkap sudah. Perbincangan kita hari ini adalah berbicara ataupun bicara inspirasi bersama Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Terima kasih Pak Ridwan Hakim. Sama-sama. Ya. Baik sahabat bincang, demikianlah episode Bincang UMAD kali ini bersama Pak Ridwan Hakim, MPDI, dosen Al-Islam Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang. Dan saya Trius Reza sebagai host kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Bincang UMAD selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.